Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Idza fahimta dzalika فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل." Jika Anda telah paham hal tersebut, yaitu bahwasanya kalimat tauhid punya dua rukun, nafyun dan itsbatun, nafian dan penetapan, dan bahwasanya inti dari kalimat tauhid adalah menafikan semua sesembahan selain Allah, menafikan semua peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka fata'ammalil uluhiyata, maka renungkanlah bahwasanya uluhiyah, bahwasanya ibadah yang Allah tetapkan kepada diri Allah sendiri, hanya kepada diri Allah sendiri, dan Allah nafikan uluhiyah dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril dan selain keduanya dari para makhluk, ayakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardalin, yang orang yang melakukan peribadahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun malaikat Jibril ataupun kepada makhluk, Allah nafikan dari diri mereka keimanan walaupun mithqalu habbatin, walaupun hanya sebesar biji min khardalin dari sawi. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan, al-uluhiyatu ma'naha al-ibadatu. Al-uluhiyah artinya adalah ibadah. Wa min huna ghalita kathiruna min tafsir la ilaha fi tafsir la ilaha illallah wa fassaruha bighairi tafsiriha. Maka dari sini telah keliru banyak orang telah keliru tentang tafsir la ilaha illallah, sehingga mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran yang tidak benar. Wa min dzalika, diantaranya tafsiru ahli wahdatil wujudi li kalimatit tauhid, yaitu tafsir orang-orang yang berpemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud artinya kesatuan antara Allah dan makhluk, manunggaling kaula Gusti, bersatunya aku dengan Rabb. Ini keyakinan wahdatul wujud terhadap kalimat tauhid. Fa ahlu wahdatul wujudi Ibnu Arabiyyin wa asba'uhu yaquluna, maka para pengikut sekte wahdatul wujud diantaranya adalah Ibnu Arabi, tanpa alif lam, Ibnu Arabi. Adapun kalau Ibnul Arabi dengan alif lam, maka ini ulama Ahlus Sunnah. Ibnu Arabi dan para pengikutnya, mereka mengatakan la ilaha illallah artinya la ma'buda illallahu, atau la ilaha mawjudun illallahu. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. Au la ilaha mawjudun illallahu, atau kata mereka la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang ada, yang eksis, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makna hadza anna kullal ma'budati kullaha hiya Allah. Maka makna dari perkataan ini bahwasanya semua sesembahan, semua yang disembah, semuanya itu adalah Allah.
lianna indahum anna al-wujuda la yunqasamu bainal khaliqi baina khaliqin wa makhluqin. Karena menurut mereka al-wujud, keberadaan entitas-entitas yang ada di alam ini tidak dibagi menjadi khaliq wa makhluk, tidak dibagi menjadi pencipta dan yang diciptakan. Tidak ada pembagian, ini pencipta, ini yang diciptakan. Huwa kulluhu huwallahu, maka semuanya adalah Allah, semuanya adalah Rabb, semuanya adalah sembahan. Hadza ma'na annahum ahlu wahdatul wujudi. Inilah makna yang ditafsirkan oleh pengikut wahdatul wujud. Yaj'aluna al-wujuda yattahidu wa la yanqasamu. Qul huwallahu. Mereka menjadikan wujud, keberadaan entitas itu semuanya bersatu antara Rabb dengan makhluknya, tidak bisa dibagi-bagi. Semuanya adalah Allah. Mahma abadal insanu min syai'in fa innahu qad abadallaha. Apapun yang disembah oleh seorang manusia, seorang hamba, maka yang disembah itu hakikatnya adalah Allah. Alladhi abadal baqara walladhi abadal sanama walladhi abadal hajara walladhi abadal bashara walladhi abadal malaikata kulluhum ya'budun Allah. Orang yang menyembah bakar, menyembah sapi, orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah batu, orang yang menyembah orang menyembah bashar, menyembah manusia, orang yang menyembah malaikat, hakikatnya mereka menyembah Allah semuanya. Nah, jadi hakikatnya menurut mereka sapi itu ya Allah, berhala itu juga Allah, batu itu juga Allah, manusia itu pun Allah, malaikat itu pun Allah. Semuanya menyembah Allah menurut mereka. Li'anna Allah huwal wujudul mutlaqu, karena Allah itu adalah wujud yang mutlak. Keberadaan entitas yang mutlak itu hakikatnya Allah. Walladhi yaqulu innal wujuda yunqasamu ila qismain, ila khaliqin wa makhluqin, yaquluna anhu inna hadha musyrikun. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya keberadaan suatu entitas dibagi menjadi dua, ada khaliq, ada makhluk, ada pencipta, ada yang diciptakan, maka menurut orang-orang wahdatul wujud ini keyakinan musyrik, kata mereka. Fala yakunu muwahhidan indahum illa man qala innal wujuda syai'un wahidun huwallahu. Maka tidak disebut orang yang muwahhid, tidak disebut sebagai orang yang bertauhid menurut wahdatul wujud, kecuali harus mengatakan wujud itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Famahma ubidat min hadzal kauni min ashjarin aw ahjarin aw asnamin aw tawagita fa innaka ta'budullaha. Maka famahma abadta, andaikan Anda menyembah dari makhluk-makhluk, baik itu pohon, baik itu batu, baik itu berhala, ataupun menyembah tagut-tagut, menyembah semua sesembahan selain Allah, fa innaka ta'budullah, maka hakikatnya Anda sedang menyembah Allah. Li'anna hadha huwa Allah bi hadhihi al-munasabati fa innahu yaghlatu ba'dul awami. Karena itu semua hakikatnya adalah Allah, kata mereka. Maka dari sini kita ketahui yaghlatu ba'dul awami, telah keliru sebagian orang awam. Yaqulu la ma'buda siwaka, walakin law qala la ma'buda bihaqqin siwaka. Sebagian orang awam mengatakan makna dari la ilaha illallah artinya la ma'buda siwaka, tidak ada sesembahan selainmu. Ini perkataan yang keliru. Ya, tidak ada sembahan selainmu.
Walakin law qala la ma'buda bihaqqin siwaka. Namun yang benar Anda katakan, yang benar dia mengatakan seharusnya la ma'buda bihaqqin siwaka. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Wa hadha yuwafiqu qawla ahli al-wahdati, qawla ahli wahdatil wujudi. Falau zada kalimata bihaqqin sahha. Maka perkataan la ma'buda siwaka ini sama seperti perkataannya ahlu wahdatul wujud, orang-orang wahdatul wujud. Maka andaikan ditambahkan bihaqqin la ma'buda bihaqqin siwaka sahha, maka menjadi benar. Lianna ma siwahu ma'budun bil batili, qala ta'ala dzalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Karena yang disembah selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Allah Ta'ala firman, dzalika bi anna allaha huwal haqqu. Hal itu dikarenakan Allah lah yang hak, Allah lah yang benar, yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan semua yang disembah selain Allah, mereka lah sesembahan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Kemudian yang kedua, tafsiru ulama'il kalami li kalimat tauhid. Tafsirnya para ulama ahlul kalam terhadap kalimat tauhid. Ulama'ul kalami yaquluna la ilaha illallah la qadira 'ala al-ikhtira'i wal khalqi wat tadbiri wal ijadi illa Allah. Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada yang mampu untuk melakukan ikhtira' penciptaan, khalqi penciptaan, tadbir pengelolaan, dan ijad penciptaan kecuali Allah. Artinya tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Hadza ghairu sahihin, hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Maka ini makna dari la ilaha illallah yang tidak benar. Dan ini sama seperti keyakinannya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Fal musyrikuna yaqulun la yaqduru 'alal khalqi illa Allah, la yuhyi illa Allah, la yumitu illa Allah, la yarzuqu illa Allah, wa hadza tauhidur rububiyyah. Orang-orang musyrikin mengatakan tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Maka ini sekedar tauhid rububiyah. Ya, maka kalau hanya ditafsirkan la khaliqa illallah atau la mudabbira illallah, ya, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengelola alam semesta kecuali Allah, maka ini masih sama seperti keyakinannya orang-orang musyrik. Yang ketiga, tafsiru la ilaha illallah 'inda al-Jahmiyati wal Mu'tazilati. Tafsir dari la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Huwa nafyul asma'i was sifati. Tafsir la ilaha illallah menurut mereka adalah penafian nama-nama dan sifat Allah. Ya, mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Lianna man athbata al-asma'a was sifati indahum yakunu musyrikan. Karena orang yang menetapkan nama bagi Allah, orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah, menurut Mu'tazilah, menurut Jahmiyah adalah orang musyrik. Wa tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifati. Dan tauhid menurut mereka adalah menafikan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat Allah. Yang keempat, tafsirul hizbiyina wal ikhwaniyina al-yawma. Tafsiran la ilaha illallah menurut orang-orang hizbiyah dan orang-orang ikhwani, orang-orang penganut sekte Ikhwanul Muslimin. Yaquluna la ilaha illallah ay la hakimiyata illallah. Mereka mengatakan tafsir dari la ilaha illallah adalah
tidak ada hakimiyah. Ya, tidak ada kekuasaan dalam masalah hukum kecuali Allah. Wal hakimiyatu kama yusammunaha juz'un min makna la ilaha illallah lianna ma'naha syamilun likulli anwa'il ibadat. Hakimiyah yaitu masalah kekuasaan untuk menetapkan hukum sebagaimana yang mereka sebutkan merupakan bagian dari makna dari la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah syamilun, mencakup semua jenis ibadat termasuk masalah hakimiyah, masalah tahkim, masalah tasyri', masalah pensyariatan, masalah penetapan hukum. Ya, naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, aina baqiyatul ibadat. Kalau demikian, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Aina ruku'u was-sujudu wadh-dhabhu wan-nadhru wa baqiyatul ibadat. Di mana posisi ruku, di mana posisi sujud, di mana masalah menyembelih, di mana masalah nazar dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, jadi maksudnya Syekh Shalih Fauzan mengkritisi kenapa mereka hanya membatasi ibadah hanya hakimiyah saja. Ya, mereka tidak mengingkari penyimpangan dalam ibadah yang selain ini. Ya, mereka tidak mengingkari orang yang sujud kepada selain Allah, tidak mengingkari orang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengingkari orang-orang yang menyembah kubur. Ya, mereka hanya membatasi ibadah hanya hakimiyah saja. Halil ibadatu hiya al-hakimiyatu faqat? Apakah ibadah itu hanya hakimiyah saja? Idza kana ma'naha indakum al-hakimiyatu faqat, andaikan la ilaha illallah menurut mereka maknanya hanya sebatas dalam masalah hakimiyah saja. Wa aina ma tanfihi min anwa'i syirki, ya subhanallah. Maka di mana posisi ibadah-ibadah yang lain yang termasuk kesyirikan? Ya, ibadah-ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah yang termasuk kesyirikan, kenapa tidak diingkari? Kenapa tidak dinafikan? Maka kata beliau, subhanallah. Yang bagi at-tanbihu li hadhil umur lianna hadhihi kalimatun azimatun. Karena kalimat ini, kalimat tauhid adalah kalimat yang agung. Hiyal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha. Dan kalimat ini, kalimat tauhid adalah penyelamat dari api neraka bagi orang yang menetapkannya, bagi orang yang mewujudkannya dengan benar. Wa kullu dini yanbani 'alaiha min awalihi ila akhirih. Dan setiap agama dibangun di atas kalimat tauhid, mulai dari agama yang paling awal, ya, yang dibawa oleh Nabi Adam sampai yang paling terakhir. Wa da'watur rusuli wal kutubi al-munazzalati kulluha mabniyatun ala hadhil kalimah. Dan dakwah para rasul dan juga yang termaktub dalam kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibangun di atas kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, dakwah tauhid. Kemudian yang kelima, tafsiru ahli sunnati wal jamaati. Tafsirnya ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tafsiran yang benar. Anna la ilaha illallah maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Li'annal ma'budati kathiratun, karena yang disembah oleh manusia itu banyak. Walakinnal ma'buda bihaqqin huwallahu wahdahu. Adapun sesembahan yang hakun, ya, sembahan yang benar, yang berhak disembah hanya Allah semata. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun. Adapun yang selain Allah maka beribadah kepada mereka itu batil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir.
Yaitu dikarenakan sesungguhnya Allah adalah yang hak, sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah satu-satunya. Dan semua yang disembah selain Allah huwal batil, itulah sesembahan yang batil. Wa anallahu huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan dirinya sebagai sesembahan yang hak, dan Allah nafikan sesembahan yang selain Allah, dan Allah katakan itu adalah sesembahan yang batil. Ya, maka tidak hanya menafikan sesembahan, namun Allah menetapkan bahwasanya Allah sesembahan yang hak. Jadi makna dari la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Atau boleh juga la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.